Jadi senang sekali saya bisa kembali ke Masjid Salman. Ini tempat yang jadi inspirasi bertumbuhnya gerakan-gerakan mahasiswa di kampus-kampus di berbagai tempat seluruh Indonesia. Dan ini tempat yang punya sejarah panjang bagi pergerakan. Karena itu buat adik-adik semua di sini, Anda patut untuk belajar sejarah. Tapi yang lebih penting lagi, Anda bersiap untuk membuat sejarah di masa depan, ya. Jadi Anda siap-siap tuh. Tapi jangan lupa pelajarannya. Ini inspirasi. Jadi training-training ini mengingatkan saya, Pak, pada masa waktu saya masih kuliah. Waktu kuliah dulu, saya punya berkesempatan untuk menjemput satu orang yang saya kenal dulu tokoh di Salman. Namanya Imaduddin Abdurrahim. Bang Imad. Nah, saya ini kenal Bang Imad dari buku Kuliah Tauhid. Masih ingat ya Kuliah Tauhid tuh? Kuliah Tauhid bukunya Bang Imad tuh saya kagum betul dengan buku itu, saya baca gitu. Tapi juga saya itu terkejut ketika baca buku itu bahwa ternyata Bang Imad itu lulusan ITB. Saya pikir ini ulama kiai gitu. Ternyata di ITB ada juga ya kiai gitu ya. Ulama ITB, Bang Imad itu. Nah, kebetulan Bang Imad datang ke Jogja, saya yang dapat tugas menjemput. By the way, teman-teman semua, kalau jadi panitia, saya dulu sering jadi panitia, seksi transportasi. Bukan paling penting ya, yang paling penting itu kan ketua, sekretaris, tapi seksi transportasi itu supir. Tapi dia yang jemput pembicara, yang nemenin pembicara, dia yang paling banyak kenal dengan semua pembicara yang diundang ke kampus. Jadi saya dapat kesempatan tuh Bang Imad. Nah, saya ngobrol, saya nemenin Bang Imad. Keliling lah saya sama Bang Imad. Nah, satu ketika saya waktu itu tanya, Bang Imad gimana ceritanya Bang Imad ini kok masuknya ITB? Jurusannya listrik. Lalu beliau cerita, saya ini di Sumatera Utara. Lalu saya masih duduk di bangku SMP kalau nggak salah atau SMA. Ada peresmian Bendungan Asahan. Pada saat peresmian Bendungan Asahan, yang datang adalah Bung Hatta. Pada masa itu, belum ada televisi, radio masih minim, koran belum masuk. Jadi, semua orang itu kepengen lihat yang namanya pemimpin Indonesia dari Sumatera itu seperti apa sih? Namanya Bung Hatta. Jadi, beliau cerita, dia dan orang-orang di kampungnya itu jalan kaki sampai 6 jam ke lokasi peresmian, pengen lihat Muhammad Hatta. Bang Imad berangkat, lalu menonton pidato peresmian. Nah, dalam pidato itu Bung Hatta bilang, ini kita meresmikan Bendungan Asahan, kita akan perlu membangun lebih banyak lagi bendungan-bendungan seperti ini. Indonesia masa depan membutuhkan pembangkit energi lebih banyak lagi, bendungan lebih banyak lagi. Dan beliau katakan ini, Indonesia akan membutuhkan insinyur listrik yang banyak di masa depan. Lalu apa kata Bang Imad? Semua anak muda pulang kampung pengen jadi insinyur listrik. Karena kata-kata Bung Hatta. Dan itu sebabnya lalu Bang Imad katanya berangkat ke Jakarta, ke Bandung, ambil jurusan listrik, kata Bung Hatta, walaupun sesudah perjalanan katanya kurang cocok gitu. Jadi akhirnya pindah bidang gitu. Tapi saya mendengar cerita itu, kemudian reflektif aja, segitunya ya, apa ya segitunya? Bayangkan Bung Hatta itu profesinya apa itu? Kalau ditanya hari ini, profesinya apa Bung Hatta ini? Politisi, oke? Yang dijauhi orang hari ini loh. Nah iya, politisi pidato, semua mendengarkan dan semua mengatakan saya akan taati apa yang dikatakan. Tidak ada yang pulang itu sambil mikir, adiknya Bung Hatta usaha listrik apa ya? Adiknya Bung Hatta ikut tender di mana ya? Temannya Bung Hatta punya urusan pembangunan? Nggak ada. Tidak ada satupun yang mendengar pidato Bung Hatta lalu membayangkan Bung Hatta lagi ngasih kode sama teman-temannya.
siap-siap proposal. Enggak. Bung Hatta lagi bicara. Dan anak-anak muda pulang pengen jadi insinyur listrik. Apa artinya? Ada kepercayaan tanpa syarat pada pemimpinnya. Itu yang harus kita kembalikan di Republik ini hari ini. Boleh tepuk tangan, enggak apa-apa. Itu yang harus dikembalikan, bagaimana pemimpin itu dipercaya dan kemudian rakyat bergerak bersama atas visi yang dimiliki oleh pemimpin. Pemimpin itu, Anda kan insya Allah pemimpin ini kan, betul ya? Oh, kurang yakin gitu loh. Yakin? Dek, dua orang angkat kursi di sini, Dek. Ini kursi ini, Anda yang kucir dan belakangnya yang putih, berdua ini kursinya diangkat, pindahin ke sana nih, supaya tidak ada pembatas di antara kita. Ya, angkat, pindahin ke situ. Nanti hadiahnya buku boleh dah. Ya, makasih. Emang akhir-akhir ini kursi itu sulit didapat, Gus ya. Jadi makanya kalau udah punya kursi jangan ditinggal ya. Nanti kursinya diambil orang. Jadi teman-teman sekalian, sampai mana tadi ngomong kursi? Kaki saya turun ya. Jadi teman-teman sekalian, itulah pemimpin. Nah, teman-teman di sini yang akan jadi intelektual muda, negarawan muda, entrepreneur muda, itu Anda akan jadi pemimpin. Anda adalah pemimpin, dan hari ini juga Anda memimpin. Apa kriteria utama pemimpin muda dibandingkan pemimpin tua? Apa? Atau kira-kira gini, apa yang membuat Anda, seseorang ini disebut pemimpin? Tanggung jawab, bagus. Apa lagi? Punya visi masa depan, oke. Mempengaruhi orang lain, jujur, bagus. Punya inovasi, semangat juang, tidak nepotisme. Waduh. Ada tuh nepotisme, tetap pemimpin tuh. Oke. Apa lagi? Hah? Bisa membuat keputusan. Teman-teman, itu semua adalah pemimpin yang baik. Pertanyaannya bukan pemimpin yang baik itu seperti apa. Pertanyaannya apa yang membuat Anda disebut pemimpin? Sederhana, bila punya makmum. Iya teman-teman, Anda ke masjid nih, ada mihrabnya, ada sajadah imam. Anda sholat di mihrab, sholat di atas sajadah imam, tapi sendirian. Boleh nggak disebut imam? Nggak. Jadi yang buat Anda disebut imam siapa? Mau begitu ada satu orang di belakang Anda, status Anda berubah jadi, ingat-ingat itu. Anda menjadi pemimpin hanya bila Anda diakui oleh orang lain sebagai pemimpin. Dan itu hanya artinya apa? You are a leader only and if only you have follower. If you have no follower, you are no leader. Follower itu harus sukarela. Kalau follower dipaksa itu bukan follower. Namanya bawahan. Bawahan itu dipaksa harus ikut pada atasan. Tapi kalau pemimpin, Anda, nah karena itu anak muda, apa yang menarik? Anak muda Anda diakui oleh sebayanya. Itulah keunikan pemimpin muda. Karena Anda diakui oleh sebayanya. Sebayanya mengakui Anda. Dari mulai ketua kelas, ketua kelompok pramuka, kelompok PMR, lalu Anda diakui oleh sebayanya. Pengurus masjid, itu semua adalah pengakuan. Nah, teman-teman sekalian, ke depan teman-teman akan ketemu dengan situasi di mana ada ruang berkiprah yang panjang. Ini kalau saya baca di sini ada abdi negara muda,
ada profesional muda, ada entrepreneur. Tadi saya minta siapkan flip chart. Saya coba gambar di sini, teman-teman. Kenapa saya ingin obrolkan soal ini? Kalau disederhanakan, teman-teman, wilayah yang mungkin akan Anda masuki nggak apa-apa. Nah, ini dia. Sama seperti listrik ini mendadak mati. Tapi nggak usah konspirasi, memang ada kecelakaan di situ. PLN itu kasihan loh Bapak Ibu. Saya sering cerita, bekerja di pemerintah itu seperti PLN. Saat berfungsi nggak ada yang bilang terima kasih. Memang ada yang WA ke PLN terima kasih ya listrik nyala, nggak ada. AC nyaman, nggak ada. Tapi begitu mati, PLN nomornya berapa? Brengsek PLN ini, parah PLN ini. Itu pas lagi mati, tapi pas lagi nyala, nggak ada yang bilang terima kasih. Jadi nanti begitu nyala pada bilang terima kasih ya sama PLN ya. Banyak insecurity loh di situ. Saya mencoba menggambarkan sebagai himpunan, bagaimana saya paling nggak cara kita memilah masyarakat. Ini adalah sektor pemerintahan, politik, demokrasi. Ini adalah sektor bisnis, sektor pasar, market atau ekonomi. Dan ini adalah sektor yang sulit diartikan, menggunakan istilah lain, saya menggunakan third sector, sektor ketiga. Ini sektor sosial, akademik, kampus. Nah, teman-teman sekalian, Anda akan ketemu dengan masa depan yang infinite. SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA kuliah, itu ada opsinya. Dari SD saya mau pilih SMP mana? Dari SMP, SMA mana? Dari SMA, kampus mana? Setelah selesai kampus, apa? Ya. Itu nggak lagi multiple choice. Itu open-ended. Berapa tahun? Nggak ada ujungnya. Kuliah ada ujungnya, SMA ada ujungnya. Tapi begitu di sana nggak ada ujungnya, teman-teman. Nah, saya ingin membayangkan teman-teman semua memproyeksikan kira-kira ruang Anda akan di mana nih? Di wilayah bisnis ekonomi, di wilayah politik, pemerintahan, demokrasi, atau di ruang sektor ketiga. Ini akademik, sosial, NGO di sini. Nah, tapi ini tidak terpisah. Ada yang berada di tengah sini. Dan ada juga yang bisa mengerjakan tiga-tiganya di sini. Oke? Teman-teman, saya melihat semakin Anda melatih diri untuk memiliki berbagai kegiatan di masa kuliah, maka semakin besar peluang Anda untuk berada di irisan ini nantinya. Dan yang berada di irisan ini bisa mengerjakan berbagai hal bersama-sama. Oh ya, makasih. Jadi, tapi udah jadi mas ini. Kalau sekarang jadi nggak proporsional nanti ya. Oke. Jadi teman-teman, irisan yang di sini nih, ini adalah irisan-irisan di mana mungkin Anda akan bisa memainkan peran secara bersamaan. Nah, saya membayangkan teman-teman dari sekarang mulai menambah ruang kegiatan sehingga Anda memiliki kebiasaan atau kompetensi untuk bisa berada di berbagai tempat. Ada orang yang hanya stuck di sini terus. Ada hanya stuck di sini saja. Dan ada, tidak salah, itu adalah pilihan. Ya. Tapi ketika melihat bangsa seperti kita, bangsa Indonesia yang sedang membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bisa berbagai urusan, maka baik untuk bekal itu ditumbuhkan dari sekarang. Nah, saya ingin teman-teman mengajak teman-teman untuk menengok ke depan, karena kekuatan anak muda itu pada kebaruannya. Jadi buat teman-teman di sini ada harapan teman-teman untuk memproyeksikan ke depan.
Kalau boleh saya usul Pak, bagian dari training ini, di ujung teman-teman membuat CV. Sudah pernah bikin CV? Sudah pernah. Kalau bikin CV itu, halaman depan, paling atas, tulisannya apa? Nama, bawahnya alamat, lalu alamat, nomor kontak gitu ya. Lalu bawahnya lagi satu paragraf, menjelaskan kompetensi. Betul ya? Habis itu riwayat pendidikan, riwayat kerja, begitu ya kira-kira. Nah, saya boleh usul, Anda nanti di ujung training ini punya itu. Punya itu. Tuliskan CV Anda. Lalu, CV itu ditulis di tahun 2044. Jadi bayangkan Anda berada di tahun 2044. Alamatnya di mana ya? 20 tahun lagi Anda di mana ya? 20 tahun lagi di mana ya? Nah, teman-teman, masalah nomor satu tuh. Di mana saya 20 tahun lagi? Oke? Itu Anda putusin tuh. Terus yang kedua, Anda tulis satu alinea. Siapa Anda di tahun 44? Kan satu paragraf menjelaskan diri Anda. Saya seorang entrepreneur yang memiliki usaha dengan omset sekian, dengan pegawai belasan ribu, memproduksi ABCDFG. Okay? Saya seorang cendekiawan yang telah menerbitkan belasan buku, jurnal-jurnal, artikel di mana, menguasai sekian bahasa. Itu deskripsi Anda, 20 tahun lagi. Tulisnya sekarang. Jadi saya ingin titip pada Anda, bukan menulis CV Anda hari ini, itu gampang. Tapi saya ingin Anda menulis CV seakan-akan Anda berada di tahun 2044. Lalu masalah kedua, urutannya, tahun 24 sampai 27 apa yang Anda kerjakan? 27 sampai 30 apa? 30 sampai 35 apa? 35 sampai 40 apa? 40 sampai 44 apa? Anda harus bayangkan tuh, mau kemana? Nah, saya gambarkan ini tadi, sektor pemerintah, bisnis, dan sektor ketiga. Nah, terima kasih PLN gitu ya. Kan matinya bukan salah dia kan. Ada pohon tumbang ya tadi ya. Ada pohon tumbang. Nah, jadi teman-teman sekalian, coba Anda bayangkan sektor ini. Kalau saya boleh memberikan pandangan, ke depan sektor yang ukurannya makin hari makin besar adalah sektor yang kanan atas. Itu makin hari makin besar. Bukan yang kiri tidak penting, tapi secara ukuran itu lebih kecil. Makin hari sektor ini akan makin besar. Dan kita makin membutuhkan pemimpin-pemimpin di dunia perekonomian yang memiliki semangat perjuangan. Yang memiliki kemauan untuk memajukan masyarakat, bukan hanya memajukan dunia usaha. Jadi ini sektor yang saya lihat akan berkembang. Tapi yang di sisi pemerintah, politik demokrasi, itu tetap akan instrumental. Secara jumlah mungkin akan berkurang. Kalau kita lihat ke depan dengan adanya kemajuan teknologi, banyak aktivitas-aktivitas yang nanti akan mengalami digitalisasi, pemanfaatan artificial intelligence dan lain-lain. Jadi tren jangka panjangnya itu akan mengecil. Nah, sektor ketiga itu padat, besar, tapi dia tumbuhnya akan sangat bergantung kepada kekuatan sektor bisnis, pasar, dan perekonomian. Disitulah nanti mulai tumbuh. Nah, jadi saya usul, kalau boleh teman-teman, pikirkan untuk memiliki kekuatan di aspek ini. Lalu, apa yang kemudian perlu kita tumbuhkan sama-sama? Saya tidak mau jauh-jauh, saya mau mereview apa yang sudah disepakati di dalam kebutuhan masa depan lewat dunia pendidikan. 3 unsurnya. 1 adalah karakter, 2 adalah literasi, 3 adalah kompetensi. Yang karakter udah jelas lah. Karakter moral,
dan karakter kinerja. Karakter moral apa? Rendah hati, soleh, kemudian jujur. Itu contohnya. Karakter kinerja sederhana, kerja kelas, kerja tuntas, kerja tangguh. Ini dua-duanya harus kuat. Jadi buat teman-teman semua di sini, mudah-mudahan pelatihan-pelatihan ini membekali Anda dengan karakter itu. Karena kita tidak ingin jujur tapi licik. Tapi kita ingin juga kerja keras tapi culas. Kombinasi itu. Yang kedua literasi, semuanya. Literasi teknologi, literasi keuangan, literasi budaya, literasi negara. Itu kuasai. Yang ketiga kompetensi, 4K. Apa? Kreativitas, critical thinking, communication, collaboration. 4C. Jadi saya berharap teman-teman semua di sini, 4 ini terutama ditumbuhkan. Kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan kolaborasi, dan kemampuan komunikasi. Itu udah standar, Anda sudah baca-baca di mana-mana. Nah, saya melihat umat ini harus bersiap untuk memenangkan kompetisi ke depan dengan cara membekali diri dengan 3 unsur tadi. Kenapa? Pondasinya sudah, teman-teman ini pondasinya sudah. Iman, Islam, akhlak ini udah dapat nih semuanya. Tapi critical thinking, communication skill, kolaborasi, ini betul-betul dibutuhkan. Kekuatan kita harus ditumbuhkan di situ. Apalagi di Indonesia. Kita benar-benar harus menumbuhkan kekuatan, kemampuan kolaborasi itu. Jadi, reflektif aja teman-teman. Kemarin ngikutin nggak Olimpiade di Paris? Aktivis masjid nggak ngikutin Olimpiade. Ngikutin lah, kan nama Indonesia. Kita dapat emas, dapat perak, dapat perunggu. Kita dapat medali di mana? Udah tebing, apalagi? Angkat beban, apalagi? Bulu tangkis. Perhatikan nggak? Lalu kita sering nggak ikut Olimpiade Science? Menang, sering kan? Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika. Oke, apa yang menarik dari kemenangan-kemenangan itu? Tidak ada kemenangan berkelompok. Semua kemenangannya individual. Apa itu artinya? Kita tidak menyiapkan untuk kolaborasi dari awal. Kita mengembangkannya pribadi-pribadi. Kalau sudah kolaborasi, gampang sekali retak. Sulit sekali bersatu. Saya juga ngalamin kemarin. Iya. Ada yang dukung. Tapi yang dukung ini kalau bersatu tuh sering sulit. Walaupun sama-sama mendukung yang sama. Betul tidak? Iya. Di organisasi kemahasiswaan gitu. Sedikit-sedikit nanti bikin sempalan. Sedikit-sedikit bikin tandingan. Kapan kita ini bisa kolaborasi kalau dari awal kita nggak bangun? Jadi yang di sini, Anda harus bisa menjadi bibit-bibit pembangunan kolaborasi untuk kebangkitan umat di Indonesia. Harus tuh. Dan itu artinya menahan ego, mau bisa kerjasama, bisa menghormati, bisa menghargai. Betul tidak teman-teman? Lihat tuh, masa menangi individual terus? Karena kita nggak bekerja. Kemudian critical thinking, ada tahulah critical thinking, itu harus ditumbuhkan betul. Jadi teman-teman, ini semua menjadi bekal. Lalu saya ingin, itu cukup ya tentang ke depan. Lalu sekarang saya ingin cerita pengalaman pribadi. Karena, sekarang direkam. Ya. Harus lebih hati-hati dong ngomongnya ya. Ini susahnya, begitu ada rekaman kita harus self-censorship ini. Kalau enggak nanti kutipan-kutipannya terpotong repot kita. Betul, saya udah ngalamin berkali-kali sih. Kalau potongannya enggak pas itu aman ya. Salmannya aman. Yang di luar sananya itu loh. Gak tahu kenapa ada orang-orang yang waktunya longgar, Pak. Untuk melakukan cropping video, Pak, gitu.
Jadi buat yang nanti mau cropping video boleh baca rekaman saya ini ya, gitu ya. Ini kembali pada tadi, saya ingin sampaikan teman-teman, ketika pengalaman perjalanan kami, saya melihat bahwa walaupun kita memiliki tugas di kampus, tugas di dunia usaha, tugas di pemerintahan, tapi kita juga punya tanggung jawab moral sebagai anak bangsa. Dan sebagai anak bangsa, sebagai bagian dari perjuangan umat, kita harus melakukan aktivitas di luar, yaitu membangun gerakan apapun, terlibat dalam gerakan apapun. Jadi saya usul pada teman-teman semua, proyeksi ke depan, memiliki kekuatan pada bidang dan karirnya, tapi membangun gerakan, memperkuat gerakan sebagai aktivitas tanggung jawab moral. Kami dulu lakukan, kita membuat namanya Gerakan Indonesia Mengajar. Di mana Indonesia Mengajar itu merekrut sarjana-sarjana untuk menjadi guru di pelosok-pelosok Indonesia. Nah, dalam menjalankan itu, teman-teman, ini dari pengalaman kami, kita perlu mencari narasi untuk menerjemahkan gagasan agar dia bisa menggerakkan. Narasi yang menggerakkan. Jadi teman-teman ke depan saya usul memikirkan serius apa yang Anda kerjakan dan mikirkan bagaimana mengajak orang lain untuk terlibat dalam gerakan yang mungkin nanti Anda buat. Jadi jangan hanya membuat program, tapi membuat gerakan. Dalam gerakan ada program, tapi dalam program belum tentu ada gerakan. Nah, ini artinya kalau ketemu dengan masalah bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. Jadi kekuatannya ada pada mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. Nah, itulah yang menjadi gerakan. Kami ketika memulai Indonesia Mengajar bukan mencoba menyelesaikan masalah, tapi mencoba mengajak semua pihak untuk menyelesaikan masalah. Nah, dengan begitu, maka kita akan membangkitkan rasa kepemilikan atas masalah. Negeri ini, Republik ini dibangun dengan semangat gerakan, bukan program. Dan cirinya semangat gerakan apa? Semua orang ikut turun tangan. Semua orang ikut terlibat. Coba bayangkan, kalau negeri ini diatur sebagai program. Mempertahankan kemerdekaan itu programnya Kementerian Pertahanan. Tentara sekutu datang, rakyat bilang, silahkan Kementerian Pertahanan berperang melawan sekutu. Karena itu program Anda. Rakyat nunggu aja, semoga menang. Kalau kalah dikritik, kalau menang dipuji. Itu program, tapi gerakan, semua turun tangan, semua terlibat. Kenapa? Karena saya merasa memiliki atas ini semua. Nah, dalam perjalanannya, ini nuansa gerakan itu makin hari makin turun. Sehingga semua yang dikerjakan besar-besar Republik ini disebutnya program, bukan sebagai gerakan. Nah, saya berharap teman-teman di sini, Anda bersiap untuk mengembalikan spirit gerakan itu kembali. Agar negeri ini penuh dengan gerakan. Karena begitu gerakan, dia akan bisa mengajak semua terlibat, dia akan bisa bertahan lintas generasi. Dan itulah spiritnya gerakan. Dan tokoh-tokoh gerakan itu tidak bisa dimunculkan di ujung. Di ujung itu masih tengah karir. Dimulainya ketika masa penumbuhan. Kapan masa penumbuhan? Salah satunya masa mahasiswa. Di sini semua mahasiswa. Mayoritas. Coba yang mahasiswa atau tangan. Oke. Semua ini sudah menikah, belum menikah? Belum. Jadi ini adalah forum apa jadi namanya Bu? Mudah-mudahan ya. Teman-teman mahasiswa berarti ini pelatihan. Belum menikah berarti masih panjang nih perjalanan Anda ke depan. Saya pesan tumbuhkan spirit gerakan itu dari sekarang. Terlibatlah gerakan. Dan itu kemudian jadi bekal untuk kita ke depan. Ini, Bapak sekalian, teman-teman semua yang saya hormati, menjadi makin penting lagi karena kita berada di abad 21, di mana
Anda semua adalah native di dunia digital. Kami non-native. Jadi teman-teman native di situ. Dan di genggaman Anda ada kekuatan yang mampu menggerakkan yang seringkali terlewatkan, HP Anda. HP Anda itu adalah sebuah instrumen di mana Anda bisa menjadi penggerak. Bulan Agustus lalu ada darurat biru peringatan darurat itu kemudian menjadi contoh, menjadi gerakan. Banyak sekali lewat gerakan digital itu muncul gerakan. Jadi bila dahulu ketika membangun gerakan itu dibutuhkan resources yang besar, hari ini tidak lagi. Anda bisa membangun sebuah gerakan walaupun dengan resource yang ada di badan kita sendiri, minim. Karena itu teman-teman, membutuhkan kreativitas, kejelian tadi, kemampuan critical thinking, kemampuan kreativitas, kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, Anda bisa bangun gerakan. Nah, ini teman-teman, sesuatu yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Jadi dengan bekal itu, kami berharap teman-teman bisa menumbuhkan spirit gerakan lebih mudah ke depan. Teman-teman sekalian, saya berharap kita bisa berdiskusi lebih jauh. Nanti ada pertanyaan, ada komentar, silahkan Anda ungkapkan, nanti kita diskusi lebih jauh. Yuk, Bung Baihaqi, berikan kesempatan untuk teman-teman berdiskusi. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Anies Rashid Baswedan atas materi ilmu yang luar biasanya. Berikutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab, sesi diskusi kepada rekan-rekan kepada rekan-rekan peserta akan kami berikan enggak ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada. Kak Haki, kita tidak kenal. Oke. Sepertinya dari yang perempuan terlebih dahulu, teteh di sana yang sendiri. Boleh teh? Oh, ada panitia yang bantu, boleh. Ini Baihaqi kalau boleh usul. Boleh, ya gimana? Ditentukan dulu 5, kemudian mereka maju ke depan. Oh, ya, oke, siap. Terima kasih, baik. Kita mulai, buat yang teteh standby dulu. Buat yang cowok-cowok kita mulai ya, tutup dulu. Lirik-lirik aku boleh? 1, 2, 3. Oke, yang paling dekat koneksinya dengan saya usul. Waduh kan. Ini boleh? Dari kalangan jajaran? Asal nggak pakai MK nggak apa-apa. Siap. 1, 2. 2. Us. Oh, Mas yang di sana 3. Akang yang di sana 4. Perempuan lagi dong. Yang tadi udah ya? 1, 2, 3, 4. Ya udah. Oh, Cia, 1 lagi boleh. Punten. Oh ya, itu teteh yang gendong bayi di belakang 1. Boleh, silahkan maju ke depan. Beri tepuk tangan buat penanya-penanya kita. Kesini Mas, Kang. Ya, kesini. Hei, ada 1, 2, 3, 4. Apa saya salah hitung ya? Enggak, bener dimakan? Oke, boleh dimulai, Pak Anies? Boleh dari tetehnya ya. Perkenalkan dan diberi pertanyaannya.
beragam dari S1 sampai 2 S3, juga ada korupsi, ada juga sedang S2 dan juga dan semua orang bisa kesini dan juga bisa melaksanakan kegiatannya masing-masing bebas. Mungkin banyaknya kira-kira kalau misalnya saya mau mengenal ini menjadi seperti apa kemungkinan saat ini ada beberapa karena kemudian di sini sekarang sudah ada 2 ruang dan hanya akwar. Sekarang saya sedang menghindari pemberat untuk Iwan dan itu sebenarnya saya sulit sekali gitu Pak. Iwan itu berdiri di rumah ini. Namanya rumah saya rumah, maksudnya ingin publikasi menjadi besar termasuk pemimpinan saat ini. Oke, boleh kembali, Pak. Sekarang jadi market. Pertanyaannya karena kita karena dimaksud dan dari melaksanakan gerakan, menurut visi Mas Anies ke depan untuk Indonesia, bagaimana masih ini dan juga gerakan Islam khususnya terkait gerakan puasa bisa ikut yang anggap tidak baik dan lainnya. Kemudian ini saya mohon izin bertanya, mungkin Pak, semoga aman ya Pak. Mereferal dulu sesuatu yang pernah diungkapkan oleh jubirnya Pak Anies waktu Pak Anies mencalonkan sebagai gubernur Jakarta. Beliau bilang ya politisi itu setelah beliau masukin ya kotor lah, tanda kutip, semuanya kotor dan penuh dengan kotoran dan itulah. Nah tapi kalau saya lihat Pak Anies kan insya Allah sebagai seorang yang bersih dan juga politisi yang amanah insya Allah Pak. Semoga ekspektasi saya benar ya Pak. Amin. Nah ingin ini Pak mungkin di-sharingkan ataupun dikasih tips dan triknya bagi kami yang masih muda-muda supaya nanti ketika ingin minat bergabung di politik itu tidak menjadi bagian yang kotornya ataupun tidak dikotori Pak. Tadi kotori dalam artian seperti yang sekarang sedang rame ya Pak, rekan Bapak. Ya kami yakin insya Allah juga beliau orang yang bersih ya Pak ya, dan tadi ya dikotori gitu bahasanya Pak. Nah ini minta tips dan triknya bagi Bapak biar kami yang muda-muda ini tidak menjadi orang yang kotor ketika berpolitik dan juga bersih, tidak dikotori dari luar seperti itu Pak. Terima kasih.
literasi dan juga kepenulisan. Saat ini sedang membangun sebuah komunitas nulis namanya Nyarita Bandung. Kemudian ada salah satu poin dari apa yang Bapak sampaikan yang menarik, yaitu soal inklusivitas dalam gerakan. Itu kita bukan berfokus pada menyelesaikan masalah, tapi mengajak semua orang untuk mencoba menyelesaikan masalah. Dan di sini ada satu barrier atau blocker dalam membangun gerakan itu, terutama dalam hal literasi dan hal-hal yang berbau intelektual, itu karena ada sedikit fenomena ivory tower atau sedikit mungkin kurang inklusif bagi orang-orang yang mungkin saat ini kalau kita lihat di TikTok ada yang mulai makin anti intelektualitas atau mengantagonisasi orang-orang pintar karena merasa terintimidasi gitu ya. Dan itu menjadi semakin rangkul. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana caranya untuk menyikapi hal tersebut dalam membangun gerakan yang sifatnya adalah memang branding utamanya adalah intelektualitas bagi orang-orang yang justru target utamanya adalah orang-orang yang tidak ingin tergabung ini. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Normalita, mana normalita? Ya, terima kasih. Bagus, Anda sudah bikin sebuah tempat rumah, mudah-mudahan nanti bisa jadi rumah kepemimpinan. Usul saya sederhana. Kalau Anda tahu bahwa ini bukan yang pertama, maka jangan Anda reinvent the wheel. Jadi usul saya tidak akan memberikan usulan teknis, tapi usulan saya, Anda datangi rumah-rumah kepemimpinan yang ada. Anda tanya do don'ts-nya, Anda tanya berhasil gagalnya. Lalu dari situ Anda manfaatkan. Karena Anda bukan yang pertama. Jadi paling gampang begitu. Dan dengan cara begitu, kemudian Anda nanti bisa melampaui usia biologis. Kalau tempat Anda baru berusia 2 tahun, tapi Anda belajar di tempat yang sudah 15 tahun dan 20 tahun, maka Anda memindahkan akumulasi pengalaman itu ke tempat Anda yang baru 2 tahun. Dan disitulah keuntungannya. Teman-teman lihat Korea Selatan. Korea Selatan itu dalam waktu 60 tahun mengalahkan yang dikerjakan Eropa Barat 350 tahun. Kenapa? Ya karena dia pindahkan itu. Pengalaman itu, sehingga dalam waktu yang singkat dia bisa mengejar. Nah teman-teman juga begitu. Kalau Anda tahu bukan yang pertama, ini tuh urusan semua urusan, bukan hanya urusan yang dibuat oleh normalita tadi. Kemudian Bayu, sama Bayu. Saya tidak akan memberikan petunjuk teknisnya, Bayu. Ini bukan yang pertama kita menginginkan zakat menjadi penggerak untuk peningkatan kesejahteraan. Ada banyak tempat yang sudah menyelenggarakan dan berhasil. Jangan reinvent the wheel. Teman-teman, inspirasi itu tidak datang dari meditasi, teman-teman. Inspirasi itu datang dari interaksi. Anda datangi, Anda berinteraksi dengan yang pernah mengerjakan. Kalau Anda berinteraksi, ini teman-teman, alat ini dipakai, teman-teman. Sayang alat ini, kita punya sosmed, kita punya, pada punya sosmed kan di sini? Oke, temannya siapa? Teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Kalau itu terjadi, maka itu namanya alat modern merawat hubungan masa lalu. Yang Anda harus berteman dengan masa depan. Jadi misalnya Anda mau teman dengan yang sukses dalam mengelola wakaf, mengelola sedekah.
pakai papan tulis lagi nih. Teman-teman, Anda akan ketemu dengan dilema yang itu sering terjadi dalam kehidupan. Gak mungkin Anda dalam hidup ini tidak ketemu dilema yang saya mau sampaikan ini. Idealisme itu artinya apa sih? Idealisme itu artinya Anda bekerja berdasarkan nilai. Nilai itu Anda pegang, lalu Anda menyebut dirinya sebagai idealis. Saya bayangkan itu seperti begini. Idealisme itu, ini nilai, atau ini idealisme. Di sini apa unsurnya? Benar. Yang di bawah ini salah. Betul nggak kalau pakai idealisme? Oke. Lalu Anda unsur yang kedua nih. Ini namanya unsur konsekuensi. Konsekuensi. Ini konsekuensinya baik. Ini konsekuensinya buruk. Oke. Teman-teman, kita semua tidak hidup di dalam. Jadi kilah, Anda nggak bisa hanya berada di sini terus. Mungkin nggak kita di sini terus? Nggak mungkin. Tapi di sini paling aman. Nggak ada perdebatan. Secara nilai benar, secara konsekuensi baik. Mulai perdebatan di mana? Di sini nih. Benar tapi buruk konsekuensinya. Oke, Anda mau nggak mempertahankan kebenaran walaupun buruk konsekuensinya? Mau nggak mempertahankan kebenaran tapi buruk konsekuensinya? Nah, itu dilema. Dilema itu artinya harus ada keputusan. Nah, di sini kasih tanda tanya, bukan salah. Ini tanda tanya, harus ada judgment. Harus ada kematangan berkeputusan. Lalu yang kedua, mau nggak baik tapi salah? Konsekuensinya baik loh, tapi salah. Secara nilai, mau nggak? Yang benar. Konsekuensinya baik loh. Ini pertanyaan lagi. Yang tidak boleh itu di sini. Sudah salah, buruk pula. Ini jangan sampai nih. Nah, jadi teman-teman, saya ingin ajak Anda semua melihat di dalam dunia ini, ketika Anda ambil keputusan, Anda ketemu dilema ini. Oke, Anda boleh beroperasi di tiga ini, tapi jangan di sini. Tapi boleh di sini, boleh di sini, dan boleh di sini. Dan nanti ketika Anda jadi pemimpin, Anda sering harus ambil keputusan di kuadran yang diagonal ini. Ya, sering sekali Anda harus keputusan itu. Dan nanti harus mempertanggungjawabkan keputusan ini. Gak bisa kita hanya di sini. Kalau mau di sini, maka jangan berada di wilayah publik. Bahkan memimpin perusahaan pun Anda akan ketemu situasi begini. Betul nggak? Iya. Nah, disinilah yang namanya nilai yang Anda pegang menjadi penting. Kenapa? Karena kalau orang memiliki idealisme, punya nilai dari awal, pada saat dia mengalami deviasi, dia tahu dia sedang melenceng. Sehingga dia tahu harus kembali. Tapi kalau orang tidak punya idealisme, melenceng sadar nggak? Enggak. Lalu melenceng lagi sadar nggak? Enggak. Contoh, kalau orang yakin nepotisme itu salah, maka dia akan pegang teguh, jangan sampai ada nepotisme. Tapi kalau nepotisme tidak dianggap salah, apa yang terjadi? Udah sekali mau nepotisme, mau diulang lagi nepotisme lagi. Betul nggak, teman? Karena tidak dianggap sebagai sebuah nilai. Nah, jadi teman-teman, saya sampaikan jawaban ini sebagai pegangan Anda ke depan, bahwa siap-siaplah Anda akan ketemu situasi yang tidak ideal. Yang ideal di mana? Kanan atas nih. Yang secara idealisme benar, secara konsekuensi baik. Ini ketemu. Saya pernah berikan analogi, teman-teman. Kecelakaan di jalan yang satu arah, satu arahnya ke sana, jalannya satu arah, ada kecelakaan, rumah sakitnya di belakang sana,
jaraknya 500 meter. Anda berada di situ, korbannya parah, lalu teman-teman harus ambil keputusan, dibawanya muter dulu atau dibawanya melawan arus. Itu namanya apa? Baik, tapi kok Anda yakin mau mengerjakan itu? Itu ada namanya judgment, pertimbangan. Coba kalau Anda saklek, nggak boleh, lurus pokoknya demi idealisme saya harus, ini setengah mati jihad insya Allah. Bener aja, nggak bisa disahid nanti aman, nggak bisa. Jadi teman-teman, itulah yang saya maksud. Jadi teman-teman akan ketemu tuh situasi-situasi seperti itu. Jadi saya tidak ingin mengatakan ada satu rumus yang bisa untuk semua, tapi Anda harus bersiap menghadapi dilema itu, dan di situ Anda menakar. Saya pernah merekrut seseorang di kampus yang statusnya tersangka kasus korupsi, padahal dia bukan korupsi. Jadi dia mengadakan pencetakan dokumen, lalu harus diulang karena ada tamu negara yang datang, maka dia tidak mungkin mengadakan tender ulang. Akhirnya dia menggunakan pemenang tender yang sebelumnya. Ternyata secara prosedur itu salah, dia menjadi tersangka korupsi. Dan saya waktu itu ambil keputusan yang oleh orang-orang dianggap sebagai keputusan yang salah, tapi menurut saya baik. Nah, di kemudian hari terbukti orang ini jujur, orang ini amanah dan mengerjakan banyak hal. Ini satu contoh dilema-dilema yang sering saya hadapi. Saya pernah menghadapi situasi, Bu, anak kuliah tahun keempat nih, beasiswa full dari kampus. Dia mencuri, terekam CCTV. Mencuri apa? Dompet temannya jatuh, diambil, uangnya diambil, dompetnya dibuang ke sungai dengan KTP, dengan semuanya. Lalu saya sebagai rektor harus ambil keputusan. Putusannya apa? Diberhentikan, tinggal skripsi. Waduh, itu situasinya di sini nih. Bener, tapi buruk. Kami biayai 4 tahun kuliahnya, sudah hampir selesai, waktunya habis. Ini udah diberitahu saya waktunya habis. Jadi teman-teman sekalian, harus selesai, kenapa saya putuskan untuk diberhentikan? Karena ini adalah bibit koruptor di masa depan. Bila orang yang cerdas, orang yang punya kepemimpinan baik, tetapi tega untuk melakukan pelanggaran seperti ini, maka di kemudian hari dia akan sanggup untuk mengambil anggaran kita, dia akan sanggup melakukan penyimpangan. Yang seperti ini dia harus dapat pelajaran yang akan diingat seumur hidup. Saya harus ambil keputusan seperti ini. Itu teman-teman. Nah, ini saya mau jawab yang Fajar tadi soal apa? Politik. Kalau di politik itu kotor, kalau bisnis bersih lipat kotor. Jadi gimana dong? Jadi kotor dan bersih itu bukan sektor. Baik di bisnis maupun di politik selalu ada praktek yang bersih dan ada praktek yang kotor. Tinggal bagaimana kita menjalaninya. Dan menurut saya kita harus jangan terbawa dengan persepsi itu terus. Kenapa? Karena lalu sulit sekali mengajak orang ikut di dalam proses politik. Karena proses politik diasosiasikan dengan kotor. Kalau bisnis bagaimana? Kompetisi di bisnis itu ketat juga, cuman tidak jadi berita. Coba Indomaret sama Alfamaret, kurang ketat apa kompetisinya? Ketat sekali. Ketat sekali, tapi nggak jadi berita, bukan? Sampai bikin ini terus gitu. Itu lebih ketat daripada caleg-caleg kita. Tapi tidak pernah jadi berita. Teman-teman, saya waktunya habis. Jadi saya tidak akan teruskan lebih jauh. Tapi ada yang tadi ditanyakan tentang menulis. Rakyat, buku yang Anda pegang apa judulnya? Ya, penulisnya siapa?
buku itu menurut saya, coba Anda angkat bukunya. Maju sini, maju sini. Ini buku ini yang lagi dibaca nih. Ini namanya penulisnya Daron Acemoglu. Tahun ini menerima hadiah Nobel atas buku yang ditulis. Ini buku layak dibaca. Anda baca buku yang benar nih. Ini buku menjelaskan tentang bagaimana institusi ekonomi demokrasi harus berjalan. Dan ini kalau diakui oleh penulis-penulis lain barangkali biasa, tapi penulisnya dapat hadiah Nobel bidang ekonomi. Padahal dia adalah tulisan ilmu sosial. Jadi tunjukin sekali lagi nih, ya, buku ini rekomendasikan buat dibaca, ya. Oke, boleh duduk lagi kamu. Saya usul pada teman-teman sekalian, kegiatan menulis ini harus ditingkatkan. Tolong teman-teman punya bukan hanya minat baca, tapi daya baca. Minat baca itu tinggi, tapi minat baca WA. Tapi kalau daya baca, itu buku segitu Anda sanggup baca. Kadang-kadang WA aja kalau panjang WA-nya di skip. Anda mau yang pendek-pendek. Daya baca itu dibutuhkan. Jadi teman-teman, saya setuju sekali Anda kerjakan terkait dengan daya baca. Lalu di luar sana ada kecenderungan untuk meremehkan ahli, meremehkan pakar. Teman-teman, jangan terlalu khawatir. Anda jalan saja. Karena kita seringkali tidak harus memenangkan perdebatan melawan dia, tapi kita harus memenangkan hati dan pikiran yang menyaksikan perdebatan. Oke? Jadi ingat-ingat nih, kalau Anda ketemu buzzer yang merendahkan akal sehat dan berdebat, jangan Anda berpikir mengalahkan buzzernya, karena dia punya kekuatan uang yang gede. Tapi Anda berpikir memenangkan yang menonton perdebatannya, karena yang menonton tidak bisa dibeli. Yang menonton pakai akal sehat, yang menonton mampu berpikir kritis, dan mereka dalam senyap akan menyetujui pandangan Anda. Karena berdasarkan kepakaran yang dimiliki. Teman-teman, waktunya habis. Saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kesempatan untuk bertukar pikiran di sini. Terima kasih Anda sudah menjadi pemimpin ke depan. Saya titip tadi soal CV itu tolong diseriusin. Anda tulis beneran, Pak Umar Khayyam kalau boleh. Ini dibagi bagian dari apa yang Anda siapkan untuk ke depan. Dan saya tidak menganjurkan untuk diposting. Karena tulisan itu kalau diposting, teman-teman belum tentu komentarnya positif. Kan Anda bermimpi, bukan? Mimpi itu simpen aja dulu, Anda revisi dulu, nanti sambil jalan Anda kembangkan. Tapi minimal menjadi guidance untuk teman-teman berjuang ke depan. Lalu saya titip pada teman-teman, gerakan, jangan hanya program. Kalau program menyelesaikan masalah, kalau gerakan mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. Dengan begitu akan bisa sustainable. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.